Selama pandemi, frekuensi pertemuan moms dan dads pasti meningkat karena semua aktivitas lebih banyak dilakukan di rumah. Namun faktanya, kasus perceraian selama pandemi justru meningkat. Konflik rumah tangga ternyata rawan terjadi saat pandemi. Apa penyebabnya? Bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah pandemi? Yuk simak wawancara nakita.id bersama psikolog pernikahan. Halo, moms and dads dimanapun berada, bertemu dengan saya, psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga, Roslina Ferahuli. Di rumah ketemunya pasangan selama 1 tahun, hampir 1 tahun ya, di rumah terus kan, karena kerjanya online, anak-anak di depan mata, ya, online yang satu di ruang sana, satu di ruang sana, satu di mana gitu ya, ketemu dia lagi, apakah lantas jadi cerai atau malah makin mesra? Jadi sebetulnya ada banyak pemahaman yang keliru tentang apa yang terjadi di dalam rumah tangga selama pandemi. Ya, kita pikir bahwa wah pasti akan banyak konflik, pasti akan banyak angka perceraian, anak-anak bermasalah. Enggak juga sih, karena ternyata pandemi yang terjadi secara global memang mengubah semua tatanan, termasuk keluarga dan pernikahan. Namun, manusia di dalamnya juga punya kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Sehingga kita sebagai manusia kan kita bisa adjust dengan cepat sebetulnya. Kemampuan adaptasinya manusia itu keren. Ya, terhadap perubahan-perubahan kita bisa mengubah diri kita sehingga malah seru. Bagi keluarga-keluarga dengan resiliensi yang baik, ya, dengan kemampuan bertahan dalam menghadapi tantangan-tantangan hidupnya baik, ya mereka malah makin mesra. Contoh, nggak usah jauh-jauh deh, saya pribadi menghayati bahwa pernikahan saya sama pasangan makin dekat, makin mesra, relasi sama anak-anak makin mesra, makin dekat, ya. Jadi malah impact-nya positif. Nah, bagaimana dengan keluarga Anda? Mudah-mudahan ini bisa kita segera bikin datanya. Kebetulan saya dan sejumlah teman sejawat saya di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara, tempat saya mengajar, kita bikin riset kebetulan. Di bulan Mei, itu di bulan Mei tahun 2020 pasca pandemi. Namun waktu itu kita penelitiannya melibatkan tentang apakah anak mengalami stres ya pasca si pandemi. Kita melibatkan 519 keluarga di seluruh Indonesia, ya, cakupannya, dan ternyata yang kami dapatkan, ya, meskipun keluarga masing-masing punya keluhan tentang anak-anaknya, jadi nanti kita lihat ya anak dan keluarga ya dan pernikahan. Jadi meskipun punya keluhan, namun ternyata keluhannya tidak signifikan untuk disebutkan bahwa wah ini keluhannya adalah sangat parah atau sangat berat. Enggak, karena ternyata resiliensi keluarga di Indonesia tergolong baik. Jadi kemampuan keluarga di Indonesia untuk bertahan dalam menghadapi tantangan kehidupan itu baik ternyata. Itu yang ditemukan dalam data riset atau data dari penelitian saya dan teman-teman beberapa waktu lalu. Mudah-mudahan ini jadi masukan buat kita semua dan mendorong lebih banyak penelitian lainnya lagi untuk muncul terkait perubahan tatanan di dalam keluarga maupun pernikahan selama pandemi. Mudah-mudahan malah kita malah sebetulnya bersama pembaca-pembaca setianya ya yang mengikuti setiap kegiatan kita bikin risetnya, kita kumpulkan datanya. Mudah-mudahan bermakna dan bermanfaat buat orang banyak. Yang pertama, pasti masalah komunikasi. Ini salah satu sumber konflik dalam relationship yang paling sering muncul. Ya, bahwa cara komunikasinya tadi lebih banyak negatifnya. Ya, atau komunikasinya sangat buruk di mana ya, yang satu terlalu mendominasi misalnya. Atau gagal mendengarkan pasangannya. Sehingga banyak isu-isu yang tidak tersampaikan dengan tepat. Ya, itu satu masalah komunikasi. Ya, masalah berikutnya lagi yang paling juga sering muncul itu adalah
ketika ada perubahan terkait pandemi di dalam keluarga, sehingga aturan-aturan dan peran-peran yang dimainkan di keluarga kan juga berubah. Bahwa tadi yang masak misalnya adalah ibu misalnya. Dan ternyata selama pandemi, ya karena semua di rumah aja, terpaksa si ibu mesti masaknya berkali-kali karena semua anak lapar melulu. Ingat, pada saat anak mulai stres, manusia mulai stres, salah satu pertanda bahwa kita lagi stres adalah kebutuhan untuk makannya bertambah gitu. Jadi dapurnya udah nyala nih dari pagi, siang, sore, malam gitu kan ya. Sementara anak-anak butuh didampingi pada saat belajar online misalnya. Sementara si ibu juga punya kerjaan lain loh gitu. Nah, artinya seberapa mampu ya keluarga ini beradaptasi, fleksibel, mengubah perannya sehingga ayah juga bersedia ikut turun ke dapur misalnya. Nah, kalau keluarga gagal untuk fleksibel dalam menghadapi pandemi, ya tentu akan jadi bisa perang ini nih di rumah ya. Ada agresi 1, agresi 2 nih sekalian terjadi di dalamnya. Ya, atau yang jadi masalah adalah kadangkala ya karena terlalu sering kumpul ya, sehingga terlalu sering bersama sampai mengabaikan bahwa tiap individu juga nih ada papanya, ada mamanya, ada anak-anak gitu ya. Meskipun bersama-sama ya nggak selalu harus kumpul terus loh. Tetap ada nih jarak atau space yang dibutuhkan oleh tiap individu untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, jadi kendala dalam pandemi kalau ternyata sering konflik dalam keluarga, jangan-jangan keluarganya gagal untuk menghayati dan memahami bahwa meskipun kumpul satu rumah, nggak berarti bahwa kita harus sama-sama terus loh dari pagi sampai malam selama 10 bulan misalnya. Tetap si anak nanti akan butuh space. Nih, makanya ada jaraknya nih. Butuh space untuk dirinya sendiri. Dia main sendiri. Nggak perlu ditemani sama mamanya. Nggak perlu sama kakaknya main bareng-bareng. Kadang-kadang dia butuh waktu untuk dirinya sendiri. Si ibu, ya, ibu juga butuh waktu untuk dirinya sendiri. Nggak selalu masak dari pagi, siang, sore sampai malam nemenin anak sampai jumpalitan ya, tapi ibu juga butuh momen untuk dirinya sendiri sehingga ya kohesi dalam keluarga meskipun keluarganya dekat ya, terkoneksi satu sama lain, namun selalu ada momen untuk dirinya masing-masing. Nah, ini penting. Makanya nanti butuh ada space pribadi. Siapa nih? Kakak mungkin di pojok sana, ibu mungkin di dalam ruang kamarnya, adik mungkin di daerah mana lagi. Jadi selalu ada space pribadi yang memungkinkan individu untuk jadi dirinya sendiri, bukan bagian dari keluarga. Ya, meskipun tiap hari sama-sama. Oke? Jadi ini yang butuh dijaga. Nah, agar keluarga tetap sehat ya, fisik dan mentalnya selama pandemi, apa yang bisa dilakukan? Ingat, kesehatan fisik itu wajib ya. Dengan 3M itu pasti. Namun ada lagi yang bisa kita lakukan. Pastikan Anda dan keluarga ya tidurnya cukup. Jumlah tidur yang cukup itu penting untuk mengatasi berbagai masalah-masalah yang berkaitan dengan fisik, bahkan kemampuan mental dan kesejahteraan emosional. Orang yang kurang tidur ambang toleransinya jadi rendah loh. Orang yang kurang tidur sukar konsentrasi loh. Orang yang kurang tidur jadi gampang sakit loh. Jadi tidur itu cukup pastikan tidurnya 8-9 jam per hari. Oke, boleh dipecah tidur malam dan tidur siang. Kemudian yang kedua, pastikan Anda melakukan kegiatan yang melibatkan latihan-latihan ringan, exercise harian yang rutin. 30 menit aja dilakukan setiap hari. Dan yang ketiga, makan yang bernutrisi. Nah, ini untuk aspek fisiknya. Bagaimana untuk sejahtera secara emosional? Meskipun kumpul rame-rame, ya, tetap Anda bahagia. Pertama, pastikan bahwa tetap ada waktu untuk menjalankan self moment. Apa itu self moment? Sering disebut sebagai me time. Jadi ada waktu untuk diri sendiri. Ya, baik untuk mengerjakan hobi, atau sekedar santai, atau sekedar
downtime aja gitu ya. Tujuannya apa? Agar Anda tetap merasa relax, tetap sekali-sekali punya waktu untuk break, tidak terkoneksi senantiasa dengan orang-orang di sekitar Anda, tapi betul-betul hanya untuk diri Anda sendiri. Masuk ke dalam diri, melakukan review dan introspeksi, ini wajib. Punya minat, hobi, dan self moment tadi. Ya, me time. Dan yang kedua apa dong? Ya, yang kedua pastikan bahwa dalam keluarga selalu ada humor. Oke. Konflik bisa diatasi dengan humor. Komunikasi kalau lagi negatif, atasi dengan humor biar segera switch ke komunikasi yang lebih positif. Dan yang paling penting tadi, menyadari bahwa Anda dan pasangan ya sebetulnya adalah relasi penuh cinta. Yuk kita ekspresikan cinta yang kita punya. Ingat, ekspresi cinta yang paling efektif adalah ekspresi cinta yang sesuai dengan kebutuhan pasangan, yang betul-betul dihayati oleh pasangan dan keluarga sebagai ekspresi cinta. Nah, jadi ada rahasia agar pernikahan tetap berbunga-bunga di dalamnya gitu ya, tetap ada sparks-nya meskipun sudah punya anak. Apa rahasianya? Ya, pastikan Anda selalu punya momen untuk ngobrol bersama pasangan setiap hari, ya, setidaknya 15 menit sampai 30 menit aja tentang Anda dan dia ngobrolnya. Bukan tentang anak, bukan tentang bisnis online Anda, bukan tentang kerjaan, bukan tentang tetangga, tapi tentang Anda dan dia. Ya, pastikan lakukan tiap hari. Kemudian sekali seminggu, pastikan Anda dan dia punya date night, ya, punya waktu untuk kencan berdua. Lah anaknya gimana Mbak? Titipin dulu boleh. Jadi kencan berdua. Pastikan sekali sebulan Anda betul-betul melakukan short getaway, ya. 1 hari pun nggak masalah, yang penting berduaan ke tempat yang lebih jauh. Nah, yang paling utama ini, make sure bahwa Anda selalu nourishing, ya, memberikan nutrisi pada pernikahan Anda dengan cara apa? Ya, ikut seminar atau edukasi atau baca buku-buku tentang pernikahan, dibacanya bareng-bareng berdua agar menjadi sarana untuk melakukan evaluasi atau check up bagi relasi pernikahan Anda dan dia. Nah, lakukan 4 langkah-langkah ini ya sebagai wujud dari kebersamaan, wujud dari ekspresi cinta dan kasih sayang kepada pasangan. Oke? Jangan mentang-mentang udah nikah dan punya anak nggak punya waktu berdua lagi. Pernikahan itu sejatinya ya dimulai dari Anda dan dia. Oke?